Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Hari ini saya mau buat tutorial bagaimana membuat flow dan flow sederhana dengan menggunakan web method, dan bagaimana merun flow itu di web method designer nantinya. Nah, sebelum kita beranjak ke membuat flow praktikalnya, jadi ada baiknya kita tahu dulu nih apa arti flow. Jadi flow service itu di web method itu artinya tuh adalah kita tuh membuat satu single service, di mana di dalam single service itu akan terdapat kumpulan dari beberapa elemen yang nantinya akan memiliki satu fungsi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalnya nih, kita mau buat report dari peminjam perpustakaan, misalkan seperti itu. Itu kan ada beberapa elemen yang harus digabung, sehingga service yang kita buat itu nantinya dapat menggambarkan service untuk report peminjam buku dari perpustakaan. Nah, secara simpelnya itu mari kita mulai dengan klik kanan folder service. Nah, sebelumnya teman-teman perlu buat package-nya dulu. Di tutorial saya sebelumnya ini saya sudah buatkan cara membuat package, cara membuat folder, dan penjelasan mengenai setiap folder yang ada ini. Nah, untuk membuat service, klik kanan di folder service. Biasanya untuk membuat flow itu kita tempatin di folder service. Tujuannya kita sebagai pengguna atau sebagai pengguna desainer ataupun developer dari web method, kita paham bahwa service ini folder service ini berarti semua flow yang terkait dengan API yang kita bangun ada di service, seperti itu. Kalau ada trigger atau scheduler, itu diletakin di trigger dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita sudah klik kanan nih. Kemudian klik next, new. Nextnya new, terus pilih yang flow service di sini. Nah, semua elemen ini sebenarnya akan dibutuhkan pada saat Anda menjadi seorang developer. Nah, sekarang ini kan karena ini merupakan tutorial untuk pemula, maka kita buat flow service saja terlebih dahulu. Nah, flow service ini klik flow service-nya, terus kita akan membuat yang namanya Hello World service. Hello World, buat aja namanya Hello World ya. Nah, di sini ini kan akan muncul nih seperti ini, Hello World. Flow ini adalah flow kosongan. Nah, di dalam flow service itu biasanya ada properti yang bisa kita manfaatkan. Namun ini akan saya kasih tutorialnya di next video. Untuk beberapa properti ini pasti akan dibutuhkan nantinya. Nah, elemen-elemen yang dimaksud tadi itu ada beberapa service atau elemen yang memang sudah disediakan web method. Misal nih, untuk keperluan Java yang biasa kita gunakan di concat, untuk subscript ada di WM Public. Buka saja di WM Public, nanti akan muncul ini ada alert, ada asset, jadi sesuai kebutuhan saja. Di sini ada, terus coba diklik kanan pada yang kosong ini. Nah, di kosongan ini biasanya kita bisa menggunakan elemen yang lain. Elemen-elemen yang lain itu seperti ini, klik aja di insert, itu ada map, branch, loop, repeat, sequence, try, dan lain sebagainya. Ini semua nanti merupakan elemen yang bisa kita gunakan juga untuk membuat satu flow
besaran di dalam web method. Nah, tapi kan karena kita masih buat flow service yang baru atau benar-benar masih baru, jadi kita nggak akan menggunakan ini. Nanti untuk yang ini akan saya kasih di next video. Nah, sekarang kita fokus kepada membuat flow sederhana untuk Hello World. Jadi di sini kita akan punya dua input yaitu pastinya tentunya string hello dan nama atau dynamic nama lah yang akan bisa kita masukkan nantinya gitu. Nah, di sini saya mau buat service ini akan menuliskan misalkan hello Budi, hello apa misalkan seperti itu. Hello world Budi, hello world Ani misalkan ya. Nah, saya akan menambahkan yang namanya concat. Jadi kita masuk ke folder string. Folder string ini klik saja pada concat, tarik ke flow yang kosong seperti ini. Lepaskan. Nah, ini kan ada dua inputan nih di bagian ini, di bagian pipeline. Perhatikan di bagian pipeline itu ada dua inputan, instring 1 dan instring 2. Dan value-nya merupakan gabungan dari keduanya ini. Jadi, ini tanpa inputan keduanya ini akan tetap kosong. Nah, bagaimana supaya dua variabel ini bisa terisi? Jadi service ini kita harus membuat input dan outputnya. Nah, untuk membuat input dan outputnya klik aja pada input. Nah, di sini masuk klik kanan saja pada bagian input nih. Input, terus insert, terus string. Ketik saja input 1. Terus di sini insert input 2. Nah, di sini saya tidak perlu mengisikan input outputnya karena di web method itu sendiri nanti akan outputnya itu akan value dari concatnya saja. Nah, apa fungsi dari validate input? Jadi kalau kita centang di validate input, ini akan ngecek kosong atau tidaknya atau nol. Jadi kalau kita nggak mengisi salah satu dari sini, bukan salah satu sih, ini diwajibkan harus diisi. Jadi perhatikan kalau memang variabelnya itu perlu diisi, maka perlu dicentang juga validate inputnya. Nah, sekarang kita masuk ke tree. Nah, kemudian klik di concatnya. Nah, ini mapping saja input 1 ke instring 1, input 2 ke input 2 dengan cara seperti ini. Klik ini dan klik di sini, klik input 1 dan input 1 dan instring 1. Terus klik create a link between the selected variables. Nah, ini kan langsung terhubung keduanya. Nah, bisa saja dengan klik di variabel inputnya input 2, terus langsung arahkan ke input string 1. Jadi tanpa mengklik create link, kita bisa langsung mapping. Nah, kemudian save. Sekarang gimana caranya mengerun flow kita di designer? Nah, ini cukup mudah tentunya. Coba ada dua cara untuk mengerunnya. Bisa langsung dari sini run as, terus run flow service. Nah, di sini kita bisa
input satu kita bisa mengisi apa aja, misalkan hello aja, hello web method, dan seperti ini web method. Nanti value-nya itu harusnya akan muncul hello web method dan digabungkan dua string yang digabungkan. Hasilnya seperti ini, value hello web methods. Nah, kebetulan kan ini ada beberapa variabel. Nah, kadang-kadang kita kan nggak butuh variabel-variabel ini. Jadi sebenarnya kita bisa menghapus variabel ini ketika kita sudah menentukan output akhirnya apa. Jadi kita hanya pengen menampilkan yang outputnya saja gitu. Jadi tidak perlu khawatir, kita bisa mendelete semua variabel-variabel di pipeline output. Klik semua variabel yang tidak diperlukan, terus klik pada drop the selected variable. Nah, ini akan hilang. Jangan lupa di save. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, artinya ini variabel-variabel ini tidak akan muncul. Nah, coba kita run kembali. Kita run. Nah, ini cara kedua kalau memang tidak mau menggunakan cara merun flow service tanpa menggunakan run yang ada di navigasi ini. Navigasi yang hijau ini bisa klik kanan pada service, terus run as, sama saja, hanya posisi elemennya untuk merun itu yang berbeda. Nah, ini saya kan buat hello web methods lagi, misalkan web methods 1 misalnya kan. Seharusnya yang muncul itu hanya tinggal output nantinya di tampilan akhirnya. Nah, seperti ini jatuhnya hello web method 1, karena kita tadinya kan sudah menghapus variabel-variabel yang tidak penting di sebelah pipeline out. Nah, bagaimana supaya lognya ini tercatat di log servernya kita. Nah, masuk ke Polarflow, masih tetap sama di WM Public, package WM Public ya. Terus ini tarik saja debug log ke sini, ke flow Anda. Ini kan muncul. Terus value-nya itu kita bisa masukin ke function. Nih, arahin saja bukan ke function maksudnya, maaf, ke message. Terus ini function kita masukin, misalkan ini enter value of function, misalkan kita bisa buat namanya itu sama dengan nama service, hello world. Jadi ini untuk mempermudahkan, log ini berarti ada di service ini, dicatat di service ini. Jadi pada saat kita mau tahu itu di service mana, akan lebih memudahkan kalau kita memberitahu informasi functionnya apa gitu. Terus levelnya itu kita buat apa, misalkan level error, level fatal, atau level info, atau level debug kayak gitu. Level debug aja, pilih level debug atau info biasanya. Nah, untuk mengetahui ini tercatat di bagian server log, kita tinggal masuk ke AS console-nya aja. Nah, yang pernah saya tunjukin yaitu masuk akses dari browser localhost 555, nanti masuk setelah login masuk ke server log-nya aja. Tapi run dulu supaya nanti di server log-nya kelihatan. Nah, ini kan hello world 1. Nah, sekarang masuk ke AS console. Itu akses dari web browser Anda, localhost 555, atau sesuai dengan port yang Anda tentukan sebelumnya. Itu masukkan password seperti biasa, administrator ini.
Nah, ini kan saya sudah masuk nih. Terus masuk ke log. Terus ke server log. Nah, seharusnya akan tercatat. Nih, ada new service hello world. Itu sudah mencatat ada new service yang sudah dimasukkan. Nah, karena tadi kan kita ngebuatnya debug, jadi itu nggak muncul di posisi di log filenya. Jadi kita ubah lagi di sini, diarahin jadi info. Run sekali lagi. Coba di refresh ulang. Nah, ini kan muncul kan setelah kita ubah jadi info tadi. Nah, begitu kira-kira untuk membuat flow service di web method dan bagaimana cara menjalankannya di designer. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.